Bon. Jadi kan jika tadi teh geus ngarobrolkeun kampus anjingnya proyekan-proyekan baheula gitu anjir. Nah, ayeuna proyekan ayeuna maneh ieu aya eueuh gitu. Proyekan-proyekan terdekat ya. Karena kan tadi mah membahas proyekan-proyekan yang sudah lampau katanya kan sampai sekarang masih menggeluti dunia itu. Gitu. Kumaha tah proyek terdekatnya? Project yang lagi dibikin sekarang mah ini sih kayak orang teh hidup di Batu Jajar gitu nya, Pak. Kayak dari dulu teh orang teh bikin kegiatan-kegiatan sosial yang kalembur batur weh tuluy gitu kan nya. Kalembur sorangan henteu gitu kan. Ketika ayeuna kondisina orang udah enggak aktivitas di luar gitu, lebih intens diem di Batu Jajar tuh. Yang saya orang mulai masuk nih bikin kegiatan-kegiatan di Batu Jajar gitu, kayak bikin movement gitu kan, bikin kolektifan kecil lah bareng teman-teman pemuda stok lama gitu kan. Kalau si kegiatannya mah sama lah kayak kegiatan-kegiatan di kampus dulu lah, kayak mural tetap jalan, terus kayak gimana caranya nih gitu kan. Ketika sekarang teh zaman teh berkembang cepatnya. Iya, jelas. Ya, informasi teh anjir datang teh ayeuna hari ini kita teh udah dapat berita apa, terus beurang teh geus aya di nu anyar nya. Capek gitu maksudna teh. Nah, capek. Ya capek lah Bang gitu maksudna teh anjir, kita teh dihadapkan dengan permasalahan negara gitu. Anjingnya. Ya ujung-ujungnya nya teman-teman gitu anjing ya negara tidak cukup mampu gitu kan ya untuk mensejahterakan masyarakatnya gitu. Makanya pemuda stok lama udahlah anjing nggak usah bergantung sama pemerintah gitu kan. Udahlah anjir kita ciptain aja lah kesenangan sendiri gitu. Lapangan sendiri ya, anjing. Tah. Jadi embung bergantung pada pemerintahnya nggak sesuai gitu, berjalan independen lah gitu. Tapi kan orangnya tak apa gitu. Naon sih sebenarnya Batu Jajar movement teh gitu. Cok kalem. Ngarungkeun laudun santuy. Sebenarnya kalau ada yang nanya Batu Jajar movement itu apa? Sebenarnya mah lebih ke kayak ruang untuk orang, khususnya orang Batu Jajar nih, untuk berekspresi gitu. Melihat kondisi sekarang di Batu Jajar teh nggak ada tuh ruang-ruang untuk seseorang bisa melakukan hal yang dia suka gitu. Contohnya ya, untuk orang nggak ngomongin yang lain lah, orang ngomongin apa yang orang lakuin sekarang ya, yang di dilakuin, bidang seni gitu kan. Nggak ada tuh yang namanya kayak galeri gitu apa gitu tah. Makanya orang bikin aja lah art space sendiri gitu maksudnya teh. Tempat barudak kekotoran, tempat barudak gambaran gitu kan ya. Terus kemudian ketika barudak udah mulai banyak nih gitu kan. Ya udah mulai kita bikin movement nih gitu. Batu Jajar Movement, di mana si tujuan si Batu Jajar Movement ini tuh kita teh nggak bisa bantu kayak pemerintah ngasih duit, ngasih sembako ke masyarakat. Tapi kita punya apa yang kita bisa gitu. Punya skill yang kemudian bisa kita kasih juga ke masyarakat, kayak ngegambar gitu kan. Kayak ya sosial juga sih sebenarnya mah, kayak ini ada daerah yang kemudian kumuh atau gang-gang gelap gitu yang kemudian resiko kejahatannya teh banyak. Nah kita bikin kayak yang namanya dihias lah Bang, maksudnya teh dipercantik lah biar orang teh nggak serem juga lewat ke situ, jadi hidup lagi. Oh, jadi di salah satu daerah eta teh dibikin lah sebuah, kan yang masuk ke seninya dibikin sebuah misalnya tiga mural naon gambaran sampai biar orang teh ketika ngalewat teh anjing teu ieu teuing aya titingalieun anjing. Nah kayak gitulah istilahnya mah. Jadi dari hal kecil yang orang teh ada titingalieun anyar anjirnya. Bener. Eta alus oge, eta bener-bener anjing
da cigana bosan oge sih jelema gitu ningali temboknya biasa gitu gambar di dia mungkinnya gitu akhirnya maneh membuat eta gitu kan. Gitu. Terus yang emang karena orang ngerasa udah ada urgensinya gitu maksudnya teh kayak udah kalau nggak ada urgensinya mah ngapain gitu maksudnya teh malah jadi piomongin kan kita juga nggak maunya apa yang kita lakuin teh malah jadi berdampak jelek loh gitu buat masyarakat. Iya bener. Terus orang ngerasa ya ini penting loh ini perlu gitu kita lakuin makanya gas. Oh anjing seurgensi naon emang di dia ketika Ya kayak yang tadi orang bilang ada gang-gang gelap gitu. oh Ketika seni visual bisa masuk ke situ terus dapat respon yang bagus dari masyarakat kan nya dari masyarakat juga alhamdulillah gitu kayak anjing ini bagus nih kalau dikasih lampu gitu. Kan jadi malam tuh jadi terang gitu kan. Oh berarti dari si masyarakatnya pun support oge nya Alhamdulillah responnya baik gitu. responnya teh Alhamdulillah berarti emang eta nu kudu diieukeun dan berhasil digana berhasil ya si Batu Jajar Movement iya gitu mewujudkan apa yang diurgensikan gitunya dari teman-teman gitu melihat bahwa Batu Jajar teh ya oh ternyata iya urgensinya. Nah ngomongkeun Batu Jajar Movement Batu Jajar Movement naon visi misina tadi geus nya anjing berat aing bingung naon ya selain ieuna gitu naon ya kata-kata nu meunangna gitu selain visi misinya anjing juga rek daftar naon itu anjing. mah aya jadi visi misi tah tadi oge nyerempet ngabahas kanu pemuda stok lama teh naon stok lama Enggak sih si pemuda stok lama di sini teh inilah bang kayak tongkrongan istilahnya mah. Oh ngaran tongkrongan atau bukan nama tongkrongan tapi ya ada kelompok yang ngumpul gitu. Oh sebuah kelompok nu iya gitu. Nah setelah ada apanya sering ngumpul gitu kan daripada ngumpul-ngumpul nggak jelas tanpa berkegiatan gitu kan anjir sayang juga waktunya gitu. Makanya ketika ada Batu Jajar Movement ya ini ada ruang nih buat pemuda stok lama gitu kan. Istilahnya mah ya pemuda stok lama teh di sini kayak inilah bang kayak kelompok yang masih mau dengan senang hati gitu anjing terjun melakukan hal-hal sosial buat masyarakat gitu kan. Anjing bener sih masih dengan tujuan nanya anjing mulia pisan cuman ya intinya mah yang kemudian membedakan dengan kelompok-kelompok di sini tuh ya kita mah independen nya tiga iya tuh single fighter independen boy ya tapi sugan orang teh pemuda stok lama teh marane teh teu para rayu anjing teu para rayu ka awewe eta nama teu kudu disebutkeun lah gitu eta nama sebuah kebenaran nya eta nya lamun pembenaran nama anjir wasting time kayaknya gitu anjing nya bener ayeuna keur resok ngagambar anjing karena aya kabogoh kan jadi terproduktif ya kan karena apa ya namanya beriringan sama mood kalau untuk seni itu beriringan sama mood geus kacau geus gitu gitu. Oh gitu tapi dalam jangka deketna gitunya jadi si Batu Jajar Movement ieu aya agenda naon teh ada agenda teh sama sih maksudnya teh si nya kerja sama juga lah gitu maksudnya teh sama si pemuda stok lama nih Batu Jajar Movement teh ada agenda akhir bulan mungkin sekaligus memperingati Hari Tani Nasional gitu. Ada mau bikin kegiatan sama lah mungkin masih dalam mural-mural juga gitu maksudnya teh memperkenalkan seni visual lebih masuk lagi ke daerah-daerah gitu. Oh jadi si rangkaian acaranya teh
masih dengan yang seni muralnya itu tadi tetap Ya, untuk saat ini untuk ya, saat itu ini, karena ngelihat urgensi kayak sekarang teh lagi pandemi kan ya, ya. keramaian teh masih apanya anjir, sesuatu yang dianggap menakutkan gitu. Udah kalau misalkan kita terus terpaku sama pandemi mah kita nggak akan berkegiatan gitu. Iya, benar Kita benar benar. gimana caranya gitu di kondisi yang kayak gini tapi kita tetap berkegiatan gitu untuk sosial gitu, gimana caranya kan ya. Heeh. Mungkin masih bisa dilakukan nih kalau kegiatannya cuman mural-mural aja mah gitu. Oke, untuk ranah untuk waktu sekarang mah itu dulu ya. yang urgensinya nya. Cuman yang nggak menutup kemungkinan gitu kalau misalkan kondisi semesta udah membaik gitu kan, Baik. semestanya udah sehat lagi mah ya bisa tuh. Bisa aja. Itu maksudnya si lu ngagarapna teh dari Batu Jajar Movement dan apa namanya? Pemuda Stok Lama Hungkul atau bisa oge ya gitu. Orang-orang Batu Jajarna sendiri gitu, orang yang ngiluan atau nu ti luar gitu. Ya bisa gitu kan, karena mengingat si Batu Jajar Movementnya sendiri itu teh ruang ekspresi berjejaring lah gitu. Ya ketika ada orang lain tertarik untuk ikut kontribusi ya kita membuka itu gitu maksudnya. Kenapa tidak ya? Bener. Tah jadi mun jeung barudak Batu Jajar benernya oke gitu. Ieukeun we siapa tahu bisa datang, bisa ikut gitu. Sugan bisa memberikan karyanya anjir gitu lewat acara eta gitu. Berkegiatan bareng lah. Iya, benar. Tapi ngomongkeun dari tadinya ngomongkeun dari tadi teh seni, gambar, mural gitu. Seberapa ininya gitunya, seberapa apa namanya? Anjing naon ya ngaranna. Seberapa berpengaruhnya gitu si mural ieu teh gitu terhadap barudak, terhadap masyarakat oge gitu. Orang masih belum bisa melihat ada pengaruh besar gitu sampai untuk hari ini mah gitu. Cuman seenggaknya gitu ketika bisa ngelihat anak-anak masih terus mau melakukan itu juga, seenggaknya berarti anak-anak melakukan itu tertarik loh gitu, maksudnya teh nggak yang kemudian sekali bikin kegiatan terus di kegiatan kedua, kegiatan berikutnya nggak ada. Dengan teman-teman masih melakukan hal itu juga berarti kan anak-anak seneng loh gitu. Terus kalau misalkan ngomongin ke si masyarakatnya mah, dengan masyarakat gitu bisa kayak gini lah, hal kecil nih terjadi gitu, bahkan orang juga kaget gitu ketika dari hasil karya teman-teman mural gitu kan, terus ada masyarakat datang ke situ cuman buat foto doang gitu bang, buat selfie nih gitu. Itu teh berarti ada sesuatu yang masyarakatnya seneng gitu, ada kebutuhan gitu. Iya, berarti kan ada pengaruhnya kan, tetap ada, meskipun belum skalanya besar tapi tetap belum ada pengaruhnya itu gitu. Mungkin pada saatnya nanti juga gitu bakalan ketemu waktu di mana ya apa yang dilakuin sekarang teh gitu mungkin bisa kemudian jadi besar. Gitu kan. Amin harus atuh. Nah menurut Maneh sendiri mural teh naon sih gitu untuk Maneh gitu, nah bet milih akhirnya guys orang jadi mural gitu. Mural menurut orangnya maksudnya teh kalau yang orang pelajari dari tulisan-tulisan atau literatur gitu kan ya. Mural di sini teh sebenarnya gabungan seni visual merespon tempat, merespon kayak bentuk bangunan, tata letak gitu kan. Bangunan yang di sebuah tempat gitu tah. Kita lihat gitu orang visual gitu ngeliat. Ini bakalan bagus nih ketika karya seni bisa ikut dimasukkan di situ gitu. Daripada yang cuman tembok di sini atau bentuk bangunan di sini dipakai
tulisan-tulisan gak jelas gitu. Iya. Ya, Benar. itu maksudnya. Gak jelas di sini teh. Nya coretan-coretan naon gitu, Ya, gitu maksudnya. jika aku sayang kamu gitunya anjing gitu coretan-coretan baheula di WC gitu aku sayang kamu atau naon gitu kan daripada yang kayak gitu kan dengan tulisan lebih mending dibere ya gitu ada visualnya gitu Ya gitu maksudnya gitunya. teh ada hal yang kemudian bakalan lebih bagus nih kalau misalkan Nah, seni visual masuk ke situ masuk gitu. situ tapi kan pada zamannya kan si si muralia kan belum bisa diterimanya sama masyarakat terus oge pada zaman oge eh masih dibilangnya teh vandalis vandal kan coretan di dinding gitu yang kalau zaman dulu mah kayak melawan ke pemerintahan kan gitu Ya ya. wah Bentuk misalnya protes mungkin ya. protes iya protes melalui tulisan kan gitu jika misalnya I hate gitu. Ya mungkin sama sih si mural di sini juga salah satu bentuk protes gitu kan. Yang namanya seni mah apanya lebih bagus kalau misalkan orang lain yang ngelihatnya teh beda-beda cara menafsirkan artinya. Tapi emang benar sih lebih lebih menarik ketika ada sebuah visual di sana, ada sebuah gambar gitu. Nggak bisa ditepis lah gitu kalau misalkan masih ada masyarakat yang menilai mural di sini teh ngotorin atau apa gitu kan. Hmm, Cuman kan ini mah cuman hanya permasalahan edukasi aja gitu. Dari si Batu Jajar Movement teh ketika menyadari akan hal itu ya kita melakukan kayak gini teh ya kita tetap masukin konten-konten edukasinya lah ke knowledge-nya ada yang kemudian kita share juga buat masyarakat gitu ta. Biar biar apa ya istilahnya mah tanggung jawab kita sebagai apa tuhnya pegiat seni lah gitu. Kita juga nggak mau gitu tah dari apa yang kita lakuin teh kemudian malah jadi ngasih dampak jelek buat masyarakat di situ gitu. Makanya ya kita kasih edukasi juga gitu. Oh, edukasinya teh berupa naon tah? Kayak gini lah, kayak misalkan nih Sia naon? kita ngomongin agenda terdekat aja ya, kayak Nah. misalkan di akhir bulan sekarang tanggal 24 gitu ada yang namanya peringatan Hari Tani Nasional gitu. Orang teh cukup ngerasa ragu lah gitu kayak masyarakat di sini teh enggak sih ada peringatan kayak gitu teh gitu ya. Nah melihat kayak mengingat tempat yang sekarang kita mau dijadiin acara teh ini teh mayoritas atau apanya pekerjaan masyarakat lokal di situnya teh mayoritasnya teh kan petani ya. Iya. Kayak kita ini teh petani teh penting loh gitu, ini teh pahlawan kita loh petani teh gitu, maksudnya teh harus ada kayak bentuk penghargaan lebih terhadap petani teh. Kenapa kayak gitu mengingat kondisi sekarang gitu bang, kayak kayak mindernya gitu orang tua petani kayak gitu teh Nya, ya. padahal menurut petani orang tuh bisa dar sanggup. Simpelnya kayak gitu. Minimalnya iya Nah petani edukasi padi. di sini teh kita bisa ngasih kesadaran baru lah bahwa anjir profesi petani di sini tuh enggak yang kemudian apanya dipandangnya teh jadul banget, enggak kok gitu, bangga, harusnya bangga gitu seseorang berprofesi sebagai petani atau orang tuanya berprofesi sebagai petani. Itu yang kemudian harus kita up nih si petani-petani di sini tuh gitu. Harusnya bangga sebuah daerah yang bisa hidup dengan ekonominya sendiri gitu, nggak bergantung ke ekonomi yang luar lain ya. bangga Dia bisa kalau dari menghidupi segi itu. daerahnya Iya. sendiri gitu. Iya bangga kalau dari segi Iyalah. itu. Cuman kan kebanyakan juga nggak kebanyakan sih, hampir ada sebagian kecilnya yang cek cek Sunda nama cek bahasa Sunda nama ke kabudakna teh maneh mah tong jiga bapak maneh mah kudu bisa leuwih gitu. Tong jadi misalnya salah satu contoh tadi kan petani gitu, jangan jadi petani, kamu bisa harusnya jadi yang lebih gitu. Ya. Ya itu mah
yang namanya mimpinya gitu kan, impian bener. gitu kan, yang nggak mau gitu ketika orang susah, anak Anak orang orang ge kudu susah. enggak kan gitu. Nggak, Cuman yang jangan kayak gitu. poin yang di sini yang kemudian mau orang angkat tuh nggak usah malu loh jadi anak di daerah gitu maksudnya teh. Mm-mm. Lu juga eh keren kok gitu maksudnya teh, lu teh bisa mandiri, otonom loh daerah kamu teh, hanya nggak bergantung sama yang di luar. Eta Kalau sih. misalkan ada kesadaran kebangun kayak support produk lokal gitu, Heeh. ya itu kan secara Bener-bener pendapatan ekonomi daerah teh itu tuh bisa hidup bisa sendiri hidup. loh, ini Iya. nggak bergantung sama pemerintah-pemerintah di luar gitu. Iya sih itu. Minimal lah gitu di daerahnya sendiri dulu Nah itu gitu. Hal skala kecil minimal di satu daerah di Gangna gitu. mengingat anak-anak tehnya nggak bisa ngelakuin hal yang lain gitu, ya udah weh ngelakuinnya teh hal yang mural gitu, Lewat seni ya seni lewat seni lagi visual visual ini gitu. ini gitu. Karena baru skala ini yang bisa digarap atau Iya, iya, direalisasikan gitu. daripada enggak sama sekali kan. Iya benar anjir. Tah iya mah paling saeutik sih sebenarnya orang sok penasaran nih mah sugana mana apal gitu nya. Bedana si mural ieu jeung si graffiti. Oh, Eta naon sih? Kan mun ditinggali sarua wae gitu di mediana tembok, cuman beda meureun dari segi bahannya. oh dari Nah, kayak misalkan orang nih gitu kan, yang orang tahu tentang graffiti dulu aja deh. iya. Graffiti di sini mah kan muncul karena ada yang namanya kultur hip hop lah. Hai sih. Musik lah Iya, sebenarnya musik. kan yang namanya seni visual teh kan nggak bisa lepas dari musik juga gitu, dari dulu nih gitu. Ngomongin kultur hip hop di mana si hip hop di sini teh harus ada seni visual gitu kan, yang kemudian relevan pada saat itu gitu di Amerika gitu. Graffiti ini gitu. Oh. Ya kalau ngomongin itu ya gitu. Ah. Kalau misalkan si muralnya mah ya lebih ke ini perbedaan alatnya aja gitu. Kalau mural di sini mah lebih ke kayak pakai cat, kuas gitu Ah. kan. Itu Ah. aja sih sebenarnya. Berarti kayak perbedaan kultur oge tentunya. Gitu. Kalau graffiti mah maksudnya mungkin Mungkin ya. yang orang pahami gitu, bagian dari kultur hip hop lah itu mah. Oh, Musiknya. musiknya. Kalau mural di sini mah ya lebih ke seni, mungkinnya seni visual itu aja lah. Iya sih. Seni visual yang pada Praktekna nantinya gitu, pada praktekna di aplikasiinnya di jalan gitu kan, yang kayak gitu. Respon-respon respon. terhadap infrastruktur bangunan gitu kan. Iya. Berarti ngomongin juga tentang kepekaan oge nya kamun si mural. Tapi kadang oge si graffiti juga ada yang seperti itu. Tapi juga ada yang cuman buat estetika doang, sama aja kayak mural. Iya. Cuman yang membedakannya berarti si alatnya aja ya, Ya. berarti ya. Gitu. Tadi guys ngobrol ke mural, Bon. Movement pokoknya yang berhubungan tentang seni mural lah yang mana gitu. Dan kenalkeun oge si Batu Jajar Movement dan Barudak. Nah, orang teh menariknya orang teh yang nanya seberapa menjanjikan gitu ke maneh si maneh berada di ranah si seni mural ieu gitu. Menjanjikan untuk perihal naon ya? Apapun, mau profit begitu atau mau dari segi maneh pengalaman maneh gitu. Oh, ternyata yang dari ieu orang bisa ngerubah ieu gitu. Kalau untuk orang gitu, untuk orang yang melakukan kegiatan seperti ini gitunya. Kalau untuk tujuannya nyari penghasilan ekonomi, duit gitu kan ya. Hal-hal material lah. Kayaknya mah susah gitu maksudnya teh. Oh, Bukan itu loh gitu. Kalau misalkan tujuannya untuk itu, kegiatan kayak gini mah nggak cocok gitu. Apalagi basicnya independen gitu kan ya. Tapi kalau bukan yang tanpa profit juga gitu. Profit di sini teh mungkin lebih ke kayak ilmu mungkin eksistensialis mungkin ya. Kayak anjir naon lebih ke kayak ya aing bikin karya aja gitu bang,
dimana profit di sini tuh karya orang bisa dinikmatin gitu oleh masyarakat gitu kan. Oh. Untuk hari ini gitu mungkin itu loh profit yang orang dapetin gitu. Kayak misalkan sekarang teh banyak orang yang punya kekhawatiran kayak banyak sarjana atau banyak orang yang udah lulus sekolah gitu kan yang permasalahannya teh susah dapat kerjaan gitu Ya, benar Ya. emang benar. gitu kan. Orang mencoba ngelawan itulah istilahnya mah. Orang nggak mencoba anjing aing kayaknya apa ya, ketika ada cari pekerjaan teh susah gitu. Orang harus gimana caranya bisa tetap hidup juga gitu. Oh. Meskipun orang nggak kerja ke orang gitu. Heeh. Setidaknya orang kudu tetap hirup Ya itu kan intinya mah. Ya orang nggak tahu nih dari apa yang orang lakuin ini teh kemudian bisa jadi meningkatkan kualitas hidup orang. Orang nggak tahu gitu. Cuman seenggaknya untuk hari ini orang dengan melakukan hal yang orang masih bisa melakukan hal yang orang sukai, orang cintai. Itu teh udah apanya anjing. Orang udah dapetin banyak banget loh gitu anjing duit yang kayak gitu mah nomor sekian lah gitu aja. Ya, berarti hal-hal di dirinya nanya, berarti kehidupannya gitu, pengalamannya, ilmuna gitu kan dengan itu semua. Cuman nggak menutup kemungkinan nih sekarang tehnya zaman teh terus berkembang di mana seni teh kayaknya bakalan dibutuhin nih sampai kapanpun gitu. Bidang seni ya. Seni. Ya nggak menutup kemungkinan gitu di mana orang pegiat-pegiat seni teh kemudian bisa jadi lebih mapan gitu kan ya. Benar. Nggak menutup kemungkinan gitu. Udah kok. Ya itu udah kan terjadi. banyak kan ya. Contoh hal sekarang aja kayak desain pun udah banyak dibutuhin sama perusahaan. Ya. Perusahaan sekarang butuh itu gitu. Cuman masalahnya sesuai apa enggaknya mah kan wah masih jauh kayaknya. Jauh. Namanya industri kreatif tetap aja industri. Iya, beda lagi kan. Kalau yang ngomongin sama idealis kan beda lagi ya tuh gitu. Intinya itulah ya gitu. Iya kan. Gitu. Tah pada akhirnya mah gitu. Jadi ngobrol-ngobrol jeung si Bonde teh kieu selalu membahas yang rada-rada berat gitu nya anjing gitu. Tapi semoga orangnya bisa ningali lah gitu hayang ikut oge gitu pas acara yang tadi apa namanya ya rangkaian kegiatan Batu Jajar Movement itu yang apa Hari Tani Nasional. Semoga orang bisa ada di sana gitu. Ayolah ya ikut. Jadi udah ngomongin mural udah keren lah sahabat kita mah gitu. Ya akhir di acara ieu jangan lupa subscribe anjing bae beneran aing promosi karena naon media-media maneh anjing subscribe komen like kalau ada yang pengalaman yang sama atau ingin mengikuti bisalah gitu komen di handap gitu atau boga deui inspirasi yang lain pengen ngedatengin ini dong gitu. Bercerita tentang ini dong gitu. Nanti kayak orang panggil lah sugan aya barudak urang gitu. Pasti aya sih, insyaallah gitu. Akhir kata teh urang si aku abang Paman Bonde. Sampai ketemu lagi di podcast pengantar tidur berikutnya. Selamat tidur.